Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Berharap hidup husnul khatimah di bayang-bayang fata morgana. Oh, Ustadz Irfan sudah masuk. Alhamdulillah khair. Ini nampaknya dari luar ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Insya Allah agenda malam hari ini akan kita mulai sembari menunggu kehadiran Ustadz Usman Zahid karena beliau barusan ngisi kajian, Ustadz. Insya Allah nanti akan menyusul membersamai kita pada malam hari ini. Baik Ustadz Irfan, bisa kita mulai ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Ustadz, kalau menurut jenengan, apa di balik statement yang dilakukan oleh Imam Masjid Istiqlal yang baru-barusan ini disampaikan terkait bahwa konsepsi Darul Islam dan Darul Harbi itu merupakan produk pemikiran fikih di masa Perang Salib yang hari ini dikatakan berarti secara tersirat tidak relevan untuk dipelajari dan bahkan untuk diamalkan. Untuk Ustadz Irfan, kata singkat apa yang ingin jenengan sampaikan, terutama kepada ini langsung presentasi atau gimana, Ustaz? Jadi nanti lebih yang awal itu kata singkat dulu, Ustaz, untuk umat dan si pembuat statement tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, berkenaan dengan pembahasan konsepsi Darul Islam wa Darul Harbi di dalam fikih itu ya, di dalam fikihnya para fuqaha itu kan jelasnya bahkan istilah Darul Islam wa Darul Harbi wa Darul Kufri itu kan sudah dilafalkan sebetulnya baginda Rasulullah. Jadi kalau kita berbicara bahkan termasuk juga tentang kalau dikaitkan jadi framing bahwasannya fikih berkaitan dengan Darul Islam dan Darul Harbi itu konteksnya berkaitan dengan konteks terpengaruh oleh perang salib. Ini kan model pemikiran seperti ini ciri khas dari pemikiran yang mengaitkan, yang menghukumi teks-teks klasik itu, termasuk juga pembahasan teks-teks klasik dalam pembahasan fikih itu dihukumi dengan realitas sosial itu sendiri. Padahal kan dalam Islam itu jelas yang namanya realitas sosial itu wajib dihukumi oleh dalil ya. Yang dalam hal ini itu dikaitkan kepada bagaimana para ulama, para fuqaha kita mengulas realitas sosial yang jelasnya pada hakikatnya tidak pernah kondisi yang namanya manusia ini tidak pernah berubah.
manusia zaman dahulu pada prinsipnya sama seperti zaman saat ini. Jadi nuansa hermeneutika dalam hal ini ataupun juga filsafat yang berkaitan dengan tekstual dan kontekstual yang jelasnya tidak pernah dikenal dalam tradisi usul fikih ya, para ulama yang bersanad ilmunya ya, sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini kan sangat kentara ya, di dalam statement tersebut ya. Ini nanti kita lihat ya, ada beberapa hal, ada banyak poin yang perlu kita kritisi ulang, Ustadz Abdurrahim. Banyak poin yang akan dikritik. Halo, Syukran, Ustadz Irfan Abu Nafid. Ada satu kata yang penting untuk kita garis bawahi, bahwa kata beliau, banyak nalar kritis yang akan beliau sampaikan terkait upaya liberalisasi pemikiran Islam yang sebenarnya memang sudah cukup lama ya, menggejala di negeri-negeri Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengikuti ulasan-ulasan lebih jauh lagi terkait tema kita malam hari ini, yakni benarkah konsepsi Darul Islam dan Darul Harbi merupakan fikih produk perang salib yang tidak relevan untuk hari ini dipelajari atau diperjuangkan. Kami persilahkan nanti para peserta untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, bisa melalui chat atau nanti kesempatan akan kita buka setelah pemaparan lebih dalam lagi, yang insya Allah nanti akan disampaikan kedua pembicara kita pada malam hari ini. Baik, ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengutip dari Permin untuk berperang orang-orang mukmin yang lemah di mana mereka berada di Makkah, di mana mereka berada di Makkah. Ini katanya Imam Al-Qurtubi, katanya Imam At-Tabari, ya, Ibnu Jarir At-Tabari mengutip dari Imam Mujahid. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi ya, bahwa ayat ini memberikan satu perintah agar kaum muslimin berperang, berjihad, berada di Darussyirki. Budak ini muslim, mukmin, kemudian hijrah meninggalkan Darussyirki, fahuwa hurrun. Kata Nabi SAW, fahuwa hurrun. Budak ini merdeka. Wa idza kharaja min ba'dihi rudda ilaihi. Ketika budak ini keluar ke Darul Islam, meninggalkan Darussyirki, kata Nabi SAW, meninggalkan Darussyirki, tapi menyusul majikannya, rudda ilaihi, maka dia dikembalikan kepada majikannya, enggak merdeka. Wa idza kharajatil mar'atu min Darussyirki qabla zawjiha. Ketika seorang wanita keluar dari Darussyirki qabla zawjiha, sebelum suaminya, maknanya suaminya masih kafir, berada di Darussyirki. Kemudian wanita ini mukmin, muslim, kemudian masuk ke Darul Islam, maka kata Nabi, tazawwajat man sya'at, dia menikah, boleh menikah dengan laki-laki manapun muslim di Darul Islam. Wa idza kharajat min ba'dihi ruddat ilaihi. Tetapi ketika suaminya terlebih dahulu yang ke Darul Islam, istri baru kemudian menyusul meninggalkan Darussyirki menuju Darul Islam di kemudian hari, maka ruddat ilaihi, perempuan tadi, istri tadi, kembalikan kepada suaminya. Jadi apa? Di sini Nabi SAW sudah menggunakan kata Darussyirki. Nabi SAW telah menggunakan kata Darussyirki. Berarti maknanya di situ juga ada Darul Islam. Karena ada Darussyirki berarti ada Darul Islam. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu Abu Bakrin zawwajani ibnatahu wa hamalani ila daril hijrah. Semoga Allah merahmati Abu Bakar, zawwajani ibnatahu, dia telah menikahkan aku dengan putrinya yakni Aisyah radhiyallahu anha, wa hamalani ila daril hijrah, dan Abu Bakar juga telah membawaku ke Darul Hijrah. Di sini Nabi SAW tidak mengatakan Darul Islam, tapi menggunakan kata Darul Hijrah. Nah, ini dalam riwayat At-Tirmidzi. Kemudian di dalam riwayat Imam At-Tabarani, dalam riwayat At-Tabarani, di mana rawi-rawinya adalah orang-orang yang thiqah, rijal yang thiqah. Nabi SAW mengatakan, ala wa aqru daril islami bisyah. Ala wa aqru daril islami bisyah. Ingatlah bahwa pusat Darul Islam itu Syam. Darul Islam. Di sini Nabi SAW menggunakan kata Darul Islam. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, meskipun hadis ini kemudian dikatakan oleh para ulama tidak ditemukan sanadnya,
tetapi Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ditemukan sanadnya. Ya, dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, "Mana'at darul Islam ma fiha wa abahat darus syirki ma fiha." Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dua kata, yakni darul Islam dan darus syirki, lawan dari darul Islam. Darul Islam melindungi apa yang ada di dalamnya, mana'at darul Islam ma fiha wa abahat darus syirki ma fiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata wa abahat darus syirki, darus syirki, ya, darus syirki. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Yusuf, ya, asar, ya, lebih tepatnya asar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Yusuf. Kita tahu bahwa Imam Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini lahir pada tahun wafat pada tahun 150 Hijriah, 150 Hijriah. Imam Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj meriwayatkan bahwa Khalid bin Walid, berarti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Khalid bin Walid pernah menulis surat kepada penduduk Hira. Yang isi surat itu dikatakan oleh Khalid bin Walid, وَجَعَلْتُ لَهُمْ أَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ أَصَابَتْهُ آفَاتٌ مِنَ الْآفَاتِ أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرَ وَصَارَ أَهْلُ دِينِهِ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ طُرِحَتْ عَنْهُ جِزْيَتُهُ وَعِلَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَعِيَالُهُ مَا أَقَامَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة. Di dalam riwayat ini, Khalid bin Walid mengatakan bahwa orang kafir dhimmi yang lemah, entah karena sakit atau entah karena jatuh miskin, tidak dikenakan jizyah. Lalu kemudian dia mendapatkan biaya dari Baitul Mal, dari Baitul Mal Muslimin, dari Baitul Mal. Tetapi apa? Kata Khalid bin Walid, ma aqama bidaril hijrah wa daril Islam. Sepanjang dia berdomisili di Darul Hijrah dan Darul Islam. Berarti di sini Khalid bin Walid menggunakan kata Darul Hijrah, Darul Islam. Kalau dia keluar dari Darul Hijrah dan Darul Islam, lawan dari kata Islam adalah al-kufur, falaysa 'alal muslimin an-nafaqah 'ala 'iyalihim, maka kaum muslimin tidak wajib menafkahi mereka, tidak punya tanggung jawab untuk memberikan biaya menanggung beban hidup mereka. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, dari ayat tadi, dari hadis-hadis tadi, kemudian dari asar, ya, yang diriwayatkan dari Khalid bin Walid tadi, nampak bahwa istilah Darul Islam, Darul Syirki, Darul Kufri itu sudah ada sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kemudian istilah ini kemudian semakin mapan digunakan oleh para ulama. Misalnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ardah, ya, yang mana beliau wafat pada tahun 204 Hijriah, ya, lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Di dalam kitabnya beliau sudah menggunakan kata Darul Syirki, Darul Kufri, juga menggunakan kata Darul Islam, berserakan di dalam banyak bab. Begitu pula kitab-kitab para ulama, ya, setelah Imam Syafi'i rahimahullah, murid-murid Imam Syafi'i, para ashabul wujuh di dalam mazhab Syafi'i, ya. Kemudian para ulama setelahnya sudah biasa menggunakan kata Darul Islam dan Darul Syirki atau Darul Kufri atau Darul Harbi, semuanya semakna. Ini menunjukkan bahwa pernyataan istilah Darul Islam, Darul Silmi, Darul Harbi, Darul Syirki adalah produk perang salib, merupakan pernyataan yang bertentangan dengan realitas, atau bisa dikatakan itu sebuah kedustaan atau kebohongan. Dan bisa juga dikatakan bahwa di dalamnya mengandung, saya tidak mengatakan orangnya jahat, tetapi mengandung kejahatan. Di dalamnya mengandung kejahatan. Kenapa seperti itu? Sebab sama saja, ya, ini mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh para ulama sebelum era perang salib, dikatakan dengan istilah produk perang salib untuk menggambarkan bahwa ini jelek, bahwa ini adalah merupakan produk yang merupakan sebuah istilah yang dibuat-buat pada masa itu. Dan tentunya yang paling mendasar, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, bahwa di dalam istilah Darul Islam dan Darul Syirki itu terkandung makna tatbiqus syariah, terkandung menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan terkandung makna kaum muslimin itu harus memiliki kekuasaan yang independen. Nah, ketika ini ditiadakan, berarti maknanya tidak ada kewajiban atau tidak penting umat Islam itu menerapkan syariat Islam, dan tidak penting umat Islam itu memiliki kekuasaan. Padahal
telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa tatbiqus syariah, iqamatu dinillah, menerapkan syariah dan menegakkan agama Allah itu merupakan perkara yang wajib qat'i, ya, merupakan perkara yang wajib yang qat'i ma'lum minad din bidarurah, termasuk perkara yang ma'lum minad din bidarurah, dan bahwa kaum muslimin itu harus memiliki kekuasaan, itu merupakan sebuah perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin, yaitu adalah khilafah. Maka seluruh kaum muslimin sepakat bahwa khilafah itu adalah merupakan wajib. Jadi Darul Islam tidak bisa dilepaskan dari khilafah, khilafah tidak bisa dilepaskan dengan istilah Darul Islam. Oleh karena itu maka menyerang salah satunya sama saja menyerang kedua-duanya, dan menyerang khilafah itu makna menyerang syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali itu, mudah-mudahan dan manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, jazakallah ahsanal jaza kepada Ustadz Usman. Menarik sekali, luar biasa penjelasan narasumber yang membersamai kita untuk Ustadz Usman Zahid yang tadi telah membuktikan bahwa betapa istilah Darul Kufur dan Darul Islam merupakan hakikat syariah, merupakan makna syar'i yang bisa dibuktikan wajhul istidlalnya baik dari Al-Quran, Al-Hadis, dan pemahaman para ulama. Ada kata kunci yang sangat penting yang saya garis bawahi statement beliau, bahwa ungkapan yang mengatakan bahwa konsep Darul Islam dan Darul Kufur yang merupakan katanya sebagai produk era perang salib merupakan patut diduga sebuah kejahatan pemikiran. Nah ini ya, nanti kita akan kejar para pemirsa, nanti bisa masuk untuk mengikuti tema kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan untuk narasumber yang kedua, yakni Ustadz Irfan Abu Nafid. Beliau akan menyampaikan dengan perspektif yang berbeda. Ya, beliau akan mengangkat sebuah tema, yakni kritik paradigmatik atas asumsi liberalistik di balik klaim produk fikih perang salib. Bagaimana ulasannya? Mari bersama-sama kita ikuti kepada Ustadz Irfan Abu Nafid, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ikhwatil kiram, a'azallahu wa iyyakum. Wa barakallahu fikum. Al-Fakir haturkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Usman Zahid atas penjelasan yang mengawali tadi tentang gambaran adanya konsepsi Darul Islam, Darul Syirki, Darul Hijrah, Darul Kufri di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, framing bahwasanya konsepsi Darul Islam dan Darul Kufri produk fikih perang salib itu yang pertama bisa kita katakan itu adalah framing yang salah alamat. Meskipun memang dalam hal ini ada beberapa hal sebetulnya kalimat yang perlu kita soroti, karena dari program ini, dari asumsi beliau ini akhirnya dibawa kepada framing bahwasanya pemerintah harus mengkaji ulang pelajaran fikih di pondok pesantren jika hendak menangkal paham radikalisme. Nah ini mohon maaf lil asafi syadid. Jadi dalam perkataan semacam ini berarti terkandung asumsi bahwasanya pesantren, nah ini mohon maaf kalau salah bisa diralat seakan-akan menggambarkan seakan-akan fikih yang berkembang selama belasan abad, 1400 tahun katakanlah begitu, semenjak para a'immatul madzhab, bahkan semenjak baginda Rasulullah SAW mengajar Islam kepada para sahabat, sanad ilmu yang terus berlanjut hingga saat ini di pondok pesantren itu seakan-akan mengajarkan paham radikalisme dalam konotasi negatif. Maka dikaitkanlah dengan pembahasan tadi, framing pembahasan Darul Islam, Darul Kufri atau Darul Syirki dan lain sebagainya. Nah dalam hal ini ikhwatil kiram, pernyataan yang memframing bahwasanya pelajaran fikih terutama berkaitan dengan konsepsi Darul Islam dan Darul Kufri itu merupakan produk era perang salib, itu bisa kita katakan itulah asal lahat. Tidak ada asal usul dasarnya, tidak menurut perspektif ilmu usul fikih yang mu'tabar inda ulama ina, tidak pula di dalam pembahasan runutan sejarah kodifikasi fikih itu sendiri. Maka bisa kita
kaji seperti itu. Termasuk juga di pemberitaan ini pun juga digambarkan ini setali tiga uang juga sebetulnya dengan sorotan soal materi pelajaran khilafah di pelajaran fikih yang tadinya berada di dalam pembelajaran fikih dibawa kepada pelajaran sejarah. Padahal para ulama muktabar termasuk dalam kitab-kitab turath kita membahas pembahasan al-khilafah dengan perincian tafsilat itu dalam pembahasan al-ahkam asyariyah atau dalam pembahasan fikih. Nah, itu bukan hanya sejarah saja. Artinya ini ada ketimpangan yang jelasnya harus kita kritisi, itu kan begitu. Nah kalau dikaitkan dengan perang salib yang saya khawatirkan begini, nanti ada pandangan yang serupa. Ketika baginda SAW tadi diuraikan pula, katakanlah oleh Al-Ustaz Usman Zahid, barakallahu fikum, ada hadis baginda SAW yang menyebutkan secara jelas pelafalan, secara mantuk lafal darul Islam wa darul syirki. Yang anak khawatirkan adalah nanti muncul framing bahwasanya produk tanda kutip baginda SAW merupakan produk fikih perang Badar. Nah, ini kan kalau dengan logika yang sama tanpa kaidah itu orang bisa saja berbicara seperti itu, tapi kan tidak bisa diterima. Karena bagaimana mungkin kita menjudge syariat yang telah digariskan, ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh baginda SAW yang membedakan antara darul Islam dan darul syirki yang dalam hadis-hadis SAW disebutkan baik berbarengan atau tidak. Itu kan kalau dalam ilmu balaghah itu kan bukan hanya seni berkebalikan kata. Apalagi ketika Allah SAW menggambarkan adanya darul Islam, itu berarti konsepnya bertolak belakang dengan darul kufri itu sendiri. Siapa yang mengajarkan? Jelas baginda Allah SAW. Karena yang menyebutkan istilah itu oleh baginda Allah SAW, jelas istilah tersebut itu disebutkan oleh baginda Allah SAW itu mengandung makna istilah yang jelasnya telah digambarkan sendiri. Petunjuk yang kita dapat di dalam nas Quran, termasuk juga di dalam sunnah baginda Allah SAW. Yang namanya sunnah kan bukan hanya tauliyah juga, tapi juga fi'liyah. Kita kan bukan termasuk inkarus sunnah. Kita ada ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita pun juga punya kekayaan usul fikih. Makanya saya ingin pertanyakan paling mendasar sebetulnya begini. Ketika berbicara tadi konsepsi darul Islam, darul kufri, maka dikaitkan dengan klaim bahwasannya karena realitas sosial saat ini tidak ada lagi katakanlah darul Islam wa darul kufri, artinya maka tidak berlaku lagi. Nah ini kan berarti dikaitkan dengan apa konsep relevan dan tidak relevan. Nah kira-kira di dalam usul fikih itu ada tidak teori yang mengatakan modelnya seperti itu? Kalau di zaman sekarang tidak ada realitasnya, maka hukumnya otomatis terhapuskan secara mutlak. Ini kan bahaya, mohon maaf. Apalagi ketika dikaitkan dengan perang salib misalnya, ini kan salah alamat. Kenapa? Karena perang salib, bahkan dalam catatan sejarah, ini yang saya buka, bukan dari kamusnya kaum muslimin, bahkan diakui di dalam Ensiklopedia Britannica, perang salib pertama kan juga dicatat oleh mereka terjadi pada tahun 1096 Masehi sampai dengan 1099 Masehi itu baginda Allah SAW menyebutkan mustalahat darul Islam wa darul syirki darul kufri itu semenjak kapan? Itu kan sudah jelas dari jauh ratusan tahun sebelumnya. Termasuk juga Imamun Asy-Syafi'i, termasuk juga Imatul Madzahib Al-Imam Asy-Syafi'i misal dalam kitab juga belum mengatakan annal halala fi daril Islam halalun fi daril kufri. Nah, itu pun juga istilah mustalah darul Islam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i itu pun juga disebutkan dalam Kitabul di mana Imam Syafi'i itu kan hidup ratusan tahun sebelum terjadinya perang salib sekitar 100 tahunan 200 tahunan lebih sekitar tahun 800 Masehi kan begitu. Jadi jelas asumsi bahwasannya produk fikih berkaitan dengan konsepsi perang darul Islam atau darul harbi itu merupakan produk fikih yang terpengaruh oleh perang salib itu secara data saja itu tidak relevan karena bagaimana mungkin peristiwa peperangan yang terjadi di hari kemudian itu bisa dijudge mempengaruhi peristiwa sebelumnya. Nah, ini artinya kalau menggunakan kerangka hermeneutika itu sendiri, ini kan dalam hermeneutika saja sudah salah sebetulnya. Karena dalam prinsip hermeneutika itu kan metodologi penafsiran teks berkaitan dengan kondisi di mana orang yang melahirkan teks tersebut hidup. Nah ini bagaimana mungkin kita bisa memahami logika
para a'immatul madzhab, apalagi baginda Rasulullah SAW juga para sahabat yang menyebutkan istilah-istilah tersebut itu bisa dijudge katakanlah terpengaruh perang salib. Ya. Nah, ini kan tidak ada model pemahaman bahkan dengan hermeneutika orang-orang liberal saja kan tidak masuk, apalagi dengan metode usul fikihnya para ulama muktabar. Saya ingin ingatkan begini, kalau kita berbicara tentang fikih, dia relevan atau tidak, berlaku atau tidak, katakanlah kalau sampai pada pembahasan nasikh wal mansukh, ya, itu kan berbicara tentang apa? Jelas usul fikih. Yang namanya usul fikih pun itu kan jelas ada sanad keilmuannya, ada teori-teorinya, ada konvensinya, ada madrasahnya. Tiba-tiba kita mengatakan ini tidak relevan, ini relevan, itu terhapuskan, ini masih diamalkan hanya dengan menggunakan kaidah karena di zaman sekarang tidak ada realitasnya, maka katakanlah ya, tidak perlu diwujudkan lagi, itu sudah ya, itu berpengaruh terhadap radikalisme dan sebagainya, maka tertolak. Nah, ini perlu kita ingatkan, itu tidak ada dasar asal usulnya itu di dalam ilmu usul fikih. Ada orang mengatakan ilmu usul fikih itu kan luas. Memang luas, tapi kan tidak bablas. Ya. Nah, itu karena memang ada kaidahnya. Nah, ini yang ingin saya perlihatkan tadi di dalam penjelasan Utsman itu kan jelas ada. Uqru daril Islam bisyami. Bahkan istilah ini ikhwatil kiram kalau kita perhatikan ini berbicara tentang akhir zaman. Ya. Ketika dalam uqru daril Islami bisyami pusat ya, Darul Islam itu di negeri Syam dijelaskan oleh para ulama bisyam kana asyara bihi ila waqtil fitani ay takunu Syam yauma idzin amnan minha wa Islam bihi aslamu fihi asa ala luzumi Syami indal fitani. Itu berkaitan dengan di mana dalam hadis-hadis tentang akhir zaman lainnya al-khilafah itu kan akan memasuki al-Quds ya. Ketika kalaulah al-khilafah berdiri di Al-Quds, maka akan muncul setelahnya itu banyak al-zalazil. Itu kan hadis-hadis tentang akhir zaman. Artinya ikhwatil kiram, kalaupun dikaitkan dengan relevan dan tidak relevan karena sudah tidak ada, bahkan baginda Rasulullah SAW dijelaskan oleh para ulama, ini menggambarkan, memberikan bisyarah di akhir zaman dan belum terwujud di era ini, itu akan ada ya, katakanlah kekhilafan, kekuasaan di mana suatu wilayah menerapkan hukum-hukum Islam di dalamnya, ada as-sultan al-muslim menegakkan hukum Islam kafatan, memiliki wilayah kekuasaan yang jelas dan keamanan dipegang oleh kaum muslimin. Itu baginda Rasulullah mengatakan bisyami. Dalam ilmu balaghah yang dimaksud dengan asyam ini kan dia kinayah dari negeri katakanlah Palestina, Suriah, Damaskus ya, termasuk diantaranya bumi Al-Quds yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW lebih jelas lagi al-khilafah itu memasuki bumi Al-Quds. Itu kan berbicara tentang hadis akhir zaman. Artinya kalau kita mau bicara tentang konsepsi ini, menjamak hadis-hadis SAW berkaitan dengan relevan dan tidak relevan, ternyata baginda Rasulullah sudah mengabarkan di akhir zaman itu ikhwatil kiram akan ada ya kekhilafan yang tegak kembali yang mempresentasikan suatu wilayah yang kemudian diistilahkan oleh baginda Rasulullah dengan istilah Darul Islam, uqru daril Islami bisyami. Nah, siapa yang lebih kita percaya? Jelas dari baginda Rasulullah. Jadi, kalaupun dikatakan tidak akan ada lagi Darul Islam, kenyataannya baik kekhilafan yang dikabarkan yakunu khilafun inda mauti khalifat, kekhilafan tegak ya di eranya Al-Mahdi pula, termasuk juga Darul Islam akan katakanlah disebutkan di negeri Syam, disebutkan dalam hadis lainnya di bumi Al-Quds ya. Nah, itu kan menggambarkan bahwa era adanya Darul Islam ini sebetulnya kalau dijudge ya sudah tidak relevan karena tidak ada lagi, kenyataannya baginda Rasulullah mengabarkan bisyarah itu akan tegak kembali kan begitu ya. Itu poin penting. Termasuk juga tadi yang disebutkan oleh Ustadz Utsman ya. Ini pun juga digunakan dalil oleh para ulama. Mana'at darul islami ma fiha wa ahbahat darul syirki ma fiha. Nah, ini kan adanya istilah darul Islam dan darul syirki dalam ilmu balaghah itu kan jelas mengandung seni kata atau frasa berkebalikan, at-tibah. Artinya dua konsepsi, dua istilah ini punya makna yang berbeda, makna yang berlainan. Dan ketika baginda Rasulullah menggunakan istilah tersebut, itu tidak lagi relevan kita mengatakan bahwasannya ini konsepsi berbahaya yang bisa menyebabkan radikalisme. Apakah kita menuduh baginda Rasulullah yang mengajarkan konsepsi ini mengajarkan radikalisme dalam arti negatif? Itu hati-hati. Nah, itu tidak bisa kita terima. Termasuk juga dalam hal ini kita runutkan sanad. Oke lah, kita selesai masa baginda Rasulullah. Kita kembali kepada para ulama Islam, para fuqaha misalnya. Nah, para ulama termasuk Imam Syafi'i itu kan sudah menyebutkan mustalah Darul Islam. Banyak termasuk para imamatul madzhab.
itu mereka menguraikan konsepnya darul Islam, darul kufri, darul harbi, darul syiriki. Nah, termasuk juga dalam hadis ada istilah darul hijrah yang merupakan kinayah dari Yasrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah, kan begitu. Nah, dalam hal ini sanad keilmuan kan jelas. Di dalam Islam para ulama mereka paham betul ya. Yang namanya keilmuan itu termasuk di antaranya bab ilmu tentang darul Islam wa darul kufri wa darul syirik wa darul harbi, itu merupakan ilmu yang jelasnya diambil oleh mereka dari generasi ke generasi yang sanad ilmunya sampai kepada para ulama tabi'in, kepada para sahabat, sampai kepada baginda Rasulullah. Madrasah fiqhiyah di Madinah bisa disebutkan itu kembali kepada Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar. Nah, ini kan sanad ilmunya jelas rantainya ada. Termasuk juga sanad ilmu di sana ada Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Ahmad bin Hanbal. Ya. Madrasah Makkah ada Ibnu Abbas. Nanti di sana ada Sufyan bin Uyainah yang juga menjadi guru dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, termasuk juga Madrasah Al-Iraqi itu ada Abdullah bin Mas'ud ya, yang berlanjut kepada eranya Abu Hanifah secara sanad keilmuan. Lalu apakah kita akan menjudge ya, pembahasan darul Islam dan darul kufri ini produk perang salib? Padahal jelas para ulama aimatul madzhab ini hidup ya, seratusan tahun lebih ya, bahkan 200 tahunan, bahkan 300 tahun itu ratusan tahun sebelumnya, di mana mereka mengambil ilmu tentang ini bersanad, jelasnya bukan terpengaruh kepada perang salib atau apa perang ini perang itu dan sebagainya, tidak ya. Termasuk juga kami katakan begini, Imam Syafi'i ketika menjelaskan iqamatul hududi fi daril harbi, ini pembahasan fikih ya. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menguraikan tentang kefarduan menegakkan hudud fi daril harbi, di mana beliau mengatakan pada prinsipnya yang perlu kita soroti, maqulna fahuwa muwafiqun litanzili. Apa yang telah kami jelaskan, maka hal itu bersesuaian dengan at-tanzil. Ini kinayah dari Al-Qur'anul Karim. Wa sunnati wa huwa mimma ya'tiluhu al-muslimuna wa yajtami'una alaihi. Yani apa yang dipandang, yang difikirkan oleh kaum muslimun dan mereka bersepakat atasnya, annal halala fi daril islami halalun fi biladil kufri wal harama fi biladil islami haramun fi biladil kufri. Bahwasanya yang halal di darul Islam itu halal di biladil kufri. Yang haram di biladil Islam haram pula di biladil kufri. Nah, mohon maaf kita perlu perhatikan begini. Istilah darul Islam darul kufri sudah disebutkan oleh Imam Syafi'i jelas jauh sebelum perang salib. Nah, konsepsi kalimat annal halala fi daril islami, antum bayangkan, Imam Syafi'i dalam maqalah ini menisbatkan standar halal dan haram kepada darul Islam. Kenapa? Karena ini mengandung pengertian syar'i ya. Bahwa yang namanya darul Islam itu karakteristik syar'inya sudah dijelaskan. Nah, kita konsisten, tidak mungkin Imam Syafi'i menganggap ya, yang dimaksud dengan darul Islam itu adalah negara yang tidak jelas dalam penerapan hukum Islamnya. Tidak mungkin beliau jadikan seperti itu karena beliau menjadikan halal dan haram dikembalikan kepada kaidah paling mudah, yang halal di darul Islam maka halal di darul kufri dan sebaliknya. Ya. Artinya apa? Artinya Imam Syafi'i memandang yang namanya darul Islam dan darul kufri jelas ini berkaitan dengan konsepsi ukuran penegakan syariat Islam kafatan. Ini diuraikan oleh Imam Syafi'i jelas ya, tidak berkaitan dengan perang salib ya. Jadi ini pun juga terbantahkan. Apalagi Imam Syafi'i belum menegaskan ketika belum menafsirkan ayat ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Nah, ketika berbicara tentang Nabi Daud yang Allah jadikan sebagai khalifah dan diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menghukumi manusia bil adli. Nah, dijelaskan oleh Syekhuna Al-Alamah Al-Imam Asy-Syafi'i, fa'alamallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anna fardhan alaihi wa alaman qablahu wan nasa idza hakamu an yahkumu bil adli wal adlu ittiba'u hukmi al-munazzali. Jadi yang dimaksud dengan berhukum dengan hukumi dengan adil adalah menghukumi dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat bil wahyi. Ya. Nah, ini artinya berbicara tentang konsepsi dar yang jelasnya wajib menegakkan hukum syariat Islam, ini merupakan konsepsi yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Termasuk juga Al-Imam Asy-Syaukani. Ini beliau memang hidup pada tahun berapa? Ini di fase setelah terjadi perang salib ya, Imam Syaukani. Fa inna ahkama syar'i lazimatun lil muslimina fi ayyi makanin. Bahwasanya hukum-hukum syara itu lazim, wajib ya bagi kaum muslimin di tempat manapun mereka tinggal.
Wa darul harbi laisat binasihatin lil ahkami syar'iyyati, dan bahwasanya darul harbi itu tidak bisa menasah, menghapuskan hukum-hukum syariat au li ba'dihha fama aujabahullahu 'alal muslimina minal qisasi sabitun fi daril harbi kama huwa sabitun fi ghairiha mahma wajadna ila dzalika sabilan. Jadi tetap hukumnya wajib ya, menegakkan syariat Islam. Ini berkaitan dengan apa? Konsepsi darul Islam wa darul harbi. Itu di dalam makalahnya Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ya. Nah, ini kan termasuk juga begini. Ketika berbicara tentang konsepsi darul Islam tidak lagi relevan. Nah, yang kami ingin evaluasi begini, ya, dan patut kita evaluasi. Ukuran relevan dan tidak relevan itu apa? Ukuran berlaku suatu hukum syara itu atau suatu ajaran Islam berlaku dan tidaknya itu apa? Kalau dalam pembahasan usul fikih katakanlah ada nasikh dan mansukh ya, itu kan jelasnya pun juga ada ilmunya. Nah, itu tidak bisa berdasarkan apa yang kita pandang tidak relevan maka itu dihapuskan atau bahkan di framing ya, itu mengandung unsur radikalisme berbahaya di zaman sekarang. Nah, ini kan tidak bisa kita pahami ya. Karena yang namanya berbicara tentang fikih itu kan wajib didasarkan kepada kerangka pembahasan usul fikih itu sendiri. Yang namanya usul fikih kan kita sepakat, wal qawaid itu merupakan kaidah-kaidah ya, di mana dibangun di atasnya pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil mustanbatati, yang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang digali min adillatiha at-tafsiliyati, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, bukan digali dari konteks ini perang A, perang B, perang C ya. Karena mohon maaf dalam hal ini prinsip yang sering kali dimunculkan oleh sebagian orang, saya katakan di zaman sekarang, tentang istilah tekstual dan kontekstual ini kan sebetulnya kalau kita sandingkan dengan usul fikih yang jelas bersanad muktabar dari para guru kita, dari para ulama kita, itu nyambungnya kepada pembahasan apa ya? Kalau kepada pembahasan sababun nuzul itu kan jelasnya tidak menggambarkan apa yang mereka jelaskan tentang tekstual dan kontekstual. Termasuk juga pembahasan tentang mantuk dan katakanlah mafhum tuh ya. Itu pun kan tidak berbicara tentang konsep kontekstual dalam versi orang-orang di zaman sekarang ya. Mohon maaf karena apa yang mereka bawakan dengan kontekstual dan tekstual itu sampai katakanlah melibas tentang teks itu sendiri. Padahal di dalam ilmu ushul fikih yang namanya mafhum sendiri itu kan tidak lepas dari pemahaman terhadap teks ya. Bagaimana kita mafhum ya? Itu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang teks itu sendiri ya. Nah, di sisi lain halnya dengan konsep tekstual dan kontekstual di zaman sekarang yang sering kali dibawakan oleh sebagian orang ya, termasuk juga katakanlah konsepsi hermeneutika yang digunakan. Ada beberapa orang di zaman sekarang yang mereka menjadikan kerangka berpikir hermeneutik untuk menggugurkan kefarduan iqamatul khilafah. Saya pertanyakan begini tuh ya. Dari mana, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan hukum syariat itu dikritisi menggunakan hermeneutika? Padahal hermeneutika diakui sendiri oleh mereka, itu kan jelas ilmu untuk menafsirkan yang dalam hal ini teks tuh ya, yang sifatnya dipengaruhi oleh keadaan, diakui oleh mereka, yakni Bible itu sendiri tuh ya. Nah, ini kan hermeneutics adalah metodologi dari penafsiran yang fokusnya kepada masalah-masalah yang muncul kemudian ketika manusia katakanlah memunculkan suatu teks yang seperti itu. Dalam hal ini mereka akui yang namanya as of the Bible, hermeneutics. Jadi kalau kita pertanyakan secara asasi dalam ilmu, dalam sanad keilmuan, karena kita punya prinsip ya, inna hadzal ilmu dinun, ilmu itu merupakan din. Maka lihatlah kamu mengambil ilmu dari siapa, ini kan prinsip yang kita pegang. Nah pertanyaannya tentang hermeneutika, ini sanad ilmunya kembali kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i? Tidak. Atau kepada A'immatul Mazhab ini kan tidak ada. Tapi pembahasan hermeneutika dalam pembahasan atau bahkan Al-Fakir belajar dengan salah seorang doktor guru dari pakar qiraat dari Mesir itu. Al-Fakir tanya tentang hermeneutika karena beliau memang dari Al-Azhar dari Mesir seorang doktor dari Mesir, memang orang Mesir, tentang hermeneutika itu kan belum kurang lebih mengatakan itu kan pemahaman yang tidak ada ketika digunakan apalagi untuk Al-Qur'an itu tidak ilmiah tidak mengandung dasar keilmuan jelas tidak relevan.
ibarat antum menafsirkan membahas tentang cara masak makanan yang enak, itu antum menggunakan ilmu katakanlah ilmu cara mengolah sampah. Ini kan tidak relevan. Ya, dalam hal ini saya pertanyakan sebetulnya kenapa hermeneutika digunakan dalam ini penafsiran. Saya tanya usul tafsir dari mana itu? Kan tidak ada. Tidak ada. Kalau ada hadirkan teks kitabnya di mana, bagaimana makalah para ulama tentang asal usul hermeneutika digunakan di dalam tafsir Al-Quran. Kalau tidak ada maka tertolak. Mardu. Karena ini masalah agama jelas sanad kan begitu. Apalagi ingat, saya ingin memperhatikan begini. Yang namanya teks itu Al-Quran dan As-Sunnah itu jangan dihukumi dengan realitas sosial. Makanya Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar Al-Andalus sebelum mengatakan wa'lam ya akhi anna sunnata wal Qur'ana. Ketahui wahai saudaraku bahwasanya As-Sunnah dan Al-Quran keduanya adalah huma aslur ra'yi wal ayari alaihi. Itu merupakan wal ayaru alaihi dan keduanya merupakan fondasi, merupakan asal usul dari suatu pandangan wal ayaru alaihi dan standar atasnya. Walaisar ra'i bil ayari ala sunnati, bukan pandangan pribadi yang dijadikan sebagai standar untuk menghukumi as-sunnah. Jadi jangan dibalik. Ketika sunnah bagi Nabi SAW menggariskan konsepsi secara qauliyah, secara fi'liyah, adanya darul Islam wa darul harbi, itu berkaitan dengan fikih, katakanlah produk-produk hukum yang memang secara rinci kemudian ditafsir tentang hukum menegakkan hudud di darul harbi, bagaimana hijrah dari darul harbi, darul kufri kepada darul islami, itu kan banyak hukum-hukum yang kemudian dirinci dari pembahasan itu. Nah dalam hal ini jangan sunnah yang kemudian dihukumi dengan pandangan pribadi. Bali sunnatu ayarun alaihi, akan tetapi as-sunnah harus dijadikan sebagai standar untuk menghukumi pendapat pribadi. Wa man jahila al-asla, dan siapa saja yang tidak paham perkara prinsipil seperti ini, lam yasil al-fara abadan, maka ia tidak akan sampai memahami pokok-pokok pandangan-pandangan pembahasan cabang selama-lamanya. Nah, ini kan penting sebetulnya. Ini termasuk perkara prinsipil yang seharusnya itu dipegang teguh. Apalagi ketika berbicara tentang prinsip halal haram, Imamuna Syafi'i, Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali sudah menegaskan kaidah semuanya wajib dikembalikan kepada halal dan haram illa min jihatil ilmi, melalui ilmu, wajihatul ilmi al-khabaru fil kitabi awis sunnati awil ijma'i awil qiyasi. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Irfan 5 menit lagi karena kita terbatas waktunya. Siap. Nah, dalam hal ini memahami Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas, bagaimana metodologi keilmuan memahami itu semua, itu pun kan jelasnya bersanad. Ada rentetan sanad keilmuan bagaimana kita memahami hadis Rasulullah misalnya. Di sana ada ilmu tentang masalah hadis. Berbicara tentang ilmu Alkitab, Al-Quran misalnya. Di sana berbicara tentang ulumul Quran. Di antaranya usul tafsir. Jadi ulumul Quran ini rinci sekali. Termasuk berbicara memahami bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Dari segi bahasanya. Nanti di sana muncul ilmu nahwu, sorof, dan ilmu balago. Dan lain sebagainya. Nah, ketika berbicara tentang ilmu balago, nanti dirinci. Mana kalimat, mana kata dalam Quran dan Sunnah yang bisa difahami secara majazi, kiasan. Apakah nanti masuk kepada pembahasan, katakanlah, at-tashbih, al-isti'arah, at-tashbih, atau al-majaz al-mursal, al-majaz al-aqli, al-majaz al-syar'i, dan sebagainya. Mana yang harusnya ditarik kepada makna hakikah, mana yang hakikah syar'iyah, urfiyah, lugawiyah. Kapan kita ambil hakikah syar'iyah? Ketika katakanlah ada hakikah lugawiyah, ada hakikah syar'iyah. Mana yang kita kedepankan? Maka para ulama usul mengedepankan qaidah al-haqiqatu syar'iyyatu muqaddamatun ala haqiqati lugawiyati. Itu kan ilmu yang jelasnya pun juga bersanad. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, maka asaf syadid, berbicara tentang tadi asumsi produk fikih perang salib, itu saya tidak mendapati itu ada rentetan sanad keilmuan tentang asumsi seperti itu. Nah, dalam hal ini ittafaqa al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ittafaqu ala anna kullama nazala fihi wahyun min indillah lam yajuz li rasul an yushawira fi al-ummat. Nah, ini pun juga di antara kaidah berbicara tentang prinsip wahyu yang namanya hudud wajib ditegakkan, itu kan tidak boleh dimusyawarahkan, apalagi dinegasikan. Bagi Nabi SAW saja menurut Ar-Razi tidak boleh memusyawarahkan persoalan tersebut. Contoh hudud misalnya. Nah, secara fi'liyah dalam sunnah bagi Nabi SAW pernah terjadi,
ketika Usama bin Zaid dibujuk ya, oleh bangsawan Quraisy, oleh bangsa Makhzumiyah untuk menggugurkan atau meringankan tolabus syafa dari hukuman potong tangan. Apa kata Rasulullah SAW? Atashfa'u fi haddi min hududillah. Bagi Nabi SAW digambarkan artinya kemurkaan, artinya perkara yang diharamkan, dilarang dalam syariat. Akhirnya Rasulullah mengatakan dalam bentuk kalimat tanya yang kata para ulama istifham inkari, saking wajibnya menegakkan hudud ya, di dalam Islam. Terakhir Ustaz, wasabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Asyatibi dalam telah tetap bahwasanya bagi Nabi sallallahu lam yamut, tidaklah beliau wafat hingga hatta atabi bayani bi jami'i ma yuhtaju ilaihi fi amri dini wa dunya. Bagi Nabi SAW tidaklah beliau wafat hingga beliau menjelaskan segala perkara yang dibutuhkan dalam urusan agama dan juga urusan dunia, pengaturan urusan dunia dengan agama. Wa hadza la mukhalifa alaihi min ahli sunnati, dan dalam prinsip ini tidak ada seorang pun ya, yang menyelisih dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan Nabi SAW telah menetapkan prinsip pembahasan darul islami wa darul harbi, di mana di dalam ilmu usul fikih, di mana di dalam makalah para ulama muktabarah tidak pernah kita dapati ada di antara mereka di dalam kitab tertulis yang mengatakan hukum ini sudah dinasah atau dihapuskan karena tidak relevan, atau bahkan dituding katakanlah mengajarkan paham radikalisme. Wahada mukhalif. Nah, itu kan jelas termasuk perkara yang berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah ahsanal jaza kepada Ustadz Irfan Abu Nafid. Luar biasa sekali, telah memberikan banyak pencerahan terhadap kita semuanya, para pemirsa sekalian, dalam rangka melakukan counter pemikiran atas asumsi yang sedang digulirkan oleh Bapak Nasaruddin Umar ya, sosok salah satu imam Masjid Istiqlal, di mana ini memang bagi umat Islam mestinya menjadi cambuk untuk kemudian segera menggeliat agar segera melakukan upaya-upaya secara serius, karena ini bisa jadi menjadi sebuah argumentasi bagi penguasa di negeri kita untuk melakukan regulasi dalam rangka membatasi khasanah pemikiran Islam, terlebih khusus lagi adalah konsepsi Islam terkait Darul Islam dan Darul Kufur. Oke, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di ruang Zoom ada sekitar 46 partisipan, belum di channel YouTube. Masih ada beberapa waktu yang bisa kita manfaatkan, yang bisa dimanfaatkan oleh para pemirsa di sesi tanya jawab pada sesi kali ini. Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan dengan memberi kode kepada host untuk kemudian diberikan kesempatan untuk dibuka mikrofonnya. Monggo silakan. Oh ya, di chatting ada satu pertanyaan Ustadz, dari Ustadz Sri Mulyono. Beliau bertanya, Ustadz, mengapa istilah Darul Islam, khilafah itu jadi momok bagi musuh-musuh Islam dan ante-antenya? Bagaimana pandangan Ustadz terkait pertanyaan ini, yaitu istilah Darul Islam dan Darul Khilafah itu menjadi momok bagi musuh-musuh Islam? Ustadz Husan, kami persilakan untuk merespon pertanyaan yang pertama tersebut. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya, kenapa itu menjadi momok ya? Atau hal yang menakutkan? Artinya momok itu kan hal yang menakutkan ya. Tentu ketika kita bertanya ya, apakah musuh-musuh Islam ini
ketakutan ketika Islam memiliki kekuasaan, Islam sampai pada tahap diterapkan dan kaum muslimin kembali kepada Islam secara totalitas, kemudian melakukan apa yang disebut dengan syariah Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah melakukan jihad fi sabilillah dan menghentikan segala macam penjajahan dan kezaliman yang sudah hampir 1 abad lebih bahkan dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Apakah kira-kira musuh Islam takut dengan hilangnya semua kekayaan yang selama ini mereka rampas dari negeri-negeri kaum muslimin? Apakah musuh-musuh Islam akan takut dan khawatir jika mereka akan dibalas atas kejahatan-kejahatan yang selama ini mereka lakukan terhadap kaum muslimin? Apakah musuh-musuh Islam itu merasa ketakutan ketika kaum muslimin akan menaklukkan negeri-negeri mereka dan mereka akhirnya kehilangan kekuasaan mereka, kehilangan hegemoni mereka? Maka jawabannya satu kata, yaitu ya. Mereka takut dengan semua itu. Mereka takut kehilangan kekuasaan, mereka takut dibalas oleh kaum muslimin atas kezaliman-kezaliman mereka, mereka takut ya atas kejahatan-kejahatan yang selama ini mereka lakukan, mereka takut dengan semua yang tadi saya sebutkan. Padahal semua yang mereka takutkan itu, sekali lagi, semua yang mereka takutkan itu akan terjadi dan benar-benar akan terjadi ketika kaum muslimin kembali kepada khilafah. Dan khilafah itu makna terbesarnya adalah sesungguhnya iqamatu dinillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, iqamatul adli, menegakkan keadilan, izalatul zulmi, menghilangkan berbagai macam kezaliman, dan juga tentunya izlalul kufri wal kuffar, menghinakan kekafiran dan menghinakan orang-orang kafir. Itulah hakikat tujuan besar yang terkandung di dalam khilafah. Dan Darul Islam, istilah Darul Islam itu merupakan ya, salah satu cabang istilah yang muncul karena adanya negara Islam, karena adanya negara khilafah Islamiyah, atau karena adanya kekuasaan kaum muslimin yang menerapkan syariah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mereka sangat khawatir dengan istilah khilafah, mereka sangat takut dengan mendengar istilah khilafah karena khilafah adalah simbol yang di dalamnya ada penerapan syariah Allah Subhanahu wa taala, ada permusuhan terhadap kezaliman, ada permusuhan terhadap kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan selama ini, ada permusuhan terhadap penjajahan-penjajahan yang mereka lakukan selama ini. Mereka juga takut terhadap istilah Darul Islam karena makna dari Darul Islam itu sendiri adalah juga khilafah. Sebab Darul Islam itu maknanya adalah sebuah negeri yang menerapkan syariah Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya di tangan kaum muslimin itu sendiri. Itu negeri apa kalau bukan negeri yang berada di bawah negara khilafah? Tidak ada. Maka Darul Islam itu sendiri tidak bisa dilepaskan dengan khilafah. Khilafah ketika ada, maka berarti ada Darul Islam. Ketika ada Darul Islam, ada khilafah. Dan ketika ada khilafah, ada Darul Islam, ada jihad fisabilillah. Dan ketika ada itu semuanya, maka selamat tinggal kezaliman, selamat tinggal penjajahan, selamat tinggal berbagai macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh musuh Islam. Dan tentunya mereka sangat takut sekali, sebagaimana dulu orang-orang Quraisy takut ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah. Apa nasib mereka? Seperti apa nasib mereka? Mereka sangat ketakutan sekali, sampai ada yang lari, sampai ada yang kemudian melarikan diri, naik kapal dan lain sebagainya. Itu dilakukan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Begitulah kaum kafir ya baru melihat bayangan-bayangan khilafah melalui istilah khilafah, baru melihat bayangan-bayangan penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hilangnya berbagai macam kezaliman dan penjajahan melalui istilah khilafah dan Darul Islam. Mereka sudah ketakutan baru bayangan dari namanya saja. Mungkin itu jawaban saya, wallahu a'lam.
Halo, Halo, suara saya tidak terdengar kan, Ustaz? Terdengar. terdengar. Jelas. Baik, cukup Ustaz. Ustaz Abdurrahim. Oh ya, saya mohon maaf, soalnya suara di YouTube kelihatannya mantul, jadi saya kira belum selesai. Mohon maaf Ustaz Usman. Baik, terima kasih Ustaz Usman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban dan respon Ustaz Usman terkait pertanyaan pertama yang menanyakan mengapa musuh-musuh Islam itu sangat takut. Adalah wajar karena memang dengan bangkitnya Islam, dengan tegaknya sistem Islam itu akan menjadi momok atau akan menjadi lawan yang akan mengakhiri segala dominasi sistem sekuler kapitalisme saat ini. Dan tentunya disinilah poin posisi pemikiran Islam liberal terus dikembangkan, karena memang Islam liberal atau pemikiran Islam liberal itu dimunculkan dalam rangka menahan laju kebangkitan umat Islam dan tetap mengakomodasi kepentingan-kepentingan kapitalis penjajah. Nah, oleh karenanya tentunya ini tidak boleh terjadi. Umat Islam harus bangkit dan dengan segala upaya untuk melakukan counter, melakukan perlawanan atas serangan-serangan pemikiran yang terus dikembangkan. Baik, terima kasih atas penanya yang pertama. Masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Mungkin kami persilakan Ustadz Irfan Abu Nafid nanti bisa meresponnya. Saya bacakan pertanyaannya, Ustadz. Bagaimana timbangan syar'i terhadap istilah Darul Ahdi Wasyahada yang digunakan sebagai penengah dalam kondisi saat ini? Demikian Ustadz Irfan, kami persilakan untuk merespon pertanyaan yang kedua tersebut. Nah, berkaitan dengan penetapan istilah itu kan begini, ya. Istilah Darul Ahdi Wasyahadah itu kan bisa dikatakan suatu istilah yang muncul belakangan, ya. Terutama di zaman sekarang, tatkala katakanlah tadi ya, Darul Islam berupa kekhilafan itu sudah hancur, ya, pasca runtuhnya kekhilafan Utsmaniyah. Pada prinsipnya kan sama seperti kita ketika kita munculkan istilah es cendol. Ya, mohon maaf, es cendol itu kan kalau dalam ilmu mantik usul itu dia termasuk ke dalam istilah lafziyah wa ma'nawiyah. Jadi orang itu munculkan istilah es cendol itu dengan makna tertentu. Nah, begitu pula ketika dimunculkan istilah Darul Ahdi Wasyahadah, maka sebetulnya yang perlu diklarifikasi itu kepada mereka yang munculkan istilah tersebut, ya. Istilahnya begini, konsepsi Darul Islam, Darul Kufri, dan Darul Harbi itu kan pada prinsipnya itu tidak lantas bisa dinegasikan. Kemudian dengan adanya dimunculkan istilah baru, kemudian Darul Ahdi Wasyahadah, ya. Untuk katakanlah untuk mengakomodir katakan negara-negara yang jelasnya menganut, karena makna hakiki dari khilafah itu sudah ditunjukkan oleh nas-nas syariah. Dan yang namanya makna hakiki secara syar'i itu kan tidak bisa lantas sembarangan diotak-atik, ya. Ada runutan ilmunya. Mohon maaf, jangankan istilah al-khilafah wal khalifah, istilah es cendol saja itu kan tidak bisa sembarangan didefinisikan orang. Saya contohkan begini, misal ada orang Indonesia nanya kepada salah seorang syekh, ya syekhona ma hukmu akli es cendol. Orang Arab ini kan dia pasti akan tanya, mana es cendol? Es cendol adalah tasawurnya merupakan tasawur dari racun sianida. Itu kan tidak boleh. Kenapa? Karena setiap istilah itu ada konsepnya, ada pengertiannya. Nah, termasuk juga berkaitan dengan istilah al-khilafah, ya, ataupun juga frasa Darul Islam, Darul Harbi, Darul Syiriki. Nah, itu kan jelasnya tidak bisa lantas diotak-atik lalu diklaim ini sudah ada yang namanya Darul Ahdi Wasyahadah
maka sudah selesai urusan kita dengan pembahasan khilafah. Nah, yang saya tanyakan adalah sejak kapan ya hakiki secara syar'i dari khilafah itu bisa sebatas dengan adanya klaim-klaim baru seperti itu. Nah, padahal ada kaidah dalam ilmu ushul fikih yang namanya al-haqiqatu syar'iyyatu muqaddamatun 'ala lughawiyah. Makna hakiki secara syar'i wajib dikedepankan daripada makna bahasa. Khilafah secara bahasa pengganti. Tapi kan tidak setiap kepemimpinan pengganti lalu bisa dijudge ini sudah khilafah. Padahal mustalah khilafah mengandung makna syar'i, ri'asatun ammatun, kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia yang menerapkan hukum-hukum syariat di dalamnya dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru mengemban dakwah Islam dengan dakwah wal jihad. Nah, itu kan diuraikan oleh para ulama hakikatnya mirip ya Al-Qadi Taqi dan Albani, termasuk juga Imamul Haramaini Al-Juwaini Asy-Syafi'i yang jelasnya di-cover ya di dalam makna Darul Islam itu sendiri ya. Nah, artinya saya katakan begini, kalaulah yang dimaksud dengan darah yang disepakati tanda kutip ya oleh sebagian orang meskipun tidak menegakkan Islam kafatan lalu digunakan sebagai dalil ya, untuk menghapuskan kepaduan iqamatul khilafah, mohon maaf itu kan dalam ilmu ushul fikih tidak ada runutan ya, sanad keilmuannya. Makanya di dalam kaidah pun juga jelas fal lafdhatu hina takunu muntamiyatan ilal islami fa innaha tuktasabul makna syar'i alladhi yajibu al-iltizamu bihi i'tiqadan wa amalan. Jadi kalau ada sudah jelas makna hakiki secara syar'i, makna salat hakiki syar'inya adalah ABC ya, dimulai dari takbiratul ihram ditutup dengan salam, kan tidak bisa kita ganti dengan makna lain ya. Kenapa? Karena kita wajib iltizam berpegang teguh kepada makna yang ditunjukkan oleh nas-nas syar'i tadi, baik secara etikot, keyakinan maupun juga pengamalan. Nah, kalau bicara tentang tujuan penerapan syariat Islam, jangan salah, Mbah Hasyim Asy'ari sendiri itu ya, beliau memiliki cita-cita yang sangat mulia. Ba'da hadza asyrakum al-khutwatul lati yajibu an natakhattaha nahwal hadfi al-'azami wal ghayatil qasawi wa hiya iqamatu syariatil islamiyati 'alal madzhab al-arba'ati. Beliau Mbah Hasyim Asy'ari menjadikan ya, tujuan penegakan syariat Islamiyah berdasarkan 4 mazhab. Ini berarti membatasi ya, mazhabnya liberal nggak masuk di sini ya. Mazhabnya yang baru-baru tidak masuk di sini. Beliau katakan alal mazhab al-arba'ah. Nah, saya katakan al-mazhab al-arba'ah mereka menganut konsepsi darul Islam wa darul harbi wa darul kufur wa darul syirki. Nah, ini kan kata Mbah Hasyim Asy'ari sendiri ya. Apalagi di antara ulama ya, yang murid-muridnya juga banyak di Indonesia, Sayyid Abuya ya, Muhammad bin Alawi Al-Maliki belum mengatakan kalau annal muslimina al-yaum amilu bi ahkamil fiqhi wad-din kama kana aba'uhum lakanu fil umami was'adan nas ya. Kalaulah kaum muslimin di zaman sekarang mengamalkan hukum-hukum fikih dan agama sebagaimana para pendahulu mereka mengamalkannya, maka sungguh-sungguh mereka akan menjadi arqa al-umam, umat yang paling luhur dan manusia yang paling bahagia ya. Nah, ini kan relevan dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama tentang hukum-hukum tentang kekhilafan, tentang dar dan sebagainya. Kata Imamuna Al-Ghazali, ahkamul khilafati wal qada'i was siyasati bal aktsar ahkamul fiqhi maqsuduha hifdzu masalihid dunya liyatima biha masalihad dini. Hukum-hukum tentang khilafah, peradilan, siasah, bahkan kebanyakan dari hukum-hukum fikih maksudnya adalah menjaga kemaslahatan dunia untuk menerapkan, untuk mewujudkan, menyempurnakan dengannya kemaslahatan agama itu sendiri. Artinya saya kembalikan, kalau bicara tentang mustalah itu, termasuk juga tadi, darul ahdi wa syahadah, kalau yang dimaksud ada realitas negara-negara di zaman sekarang, maka lil asafi syadid harus kita akui, itu tidak lantas bisa mewakili atau menggantikan atau bahkan menggeser istilah dan hakikat syar'i dari darul Islam itu sendiri. Artinya, tuntutan syariat bagi kita untuk menegakkan, mewujudkan darul Islam, itu tidak lantas bisa digantikan oleh klaim sudah adanya darul ahdi wa syahadah. Apalagi Mbah Hasyim Asy'ari sendiri sudah menegaskan tujuan utama kita sebagai umat manusia itu diantara menegakkan hukum-hukum syariat di dalam kehidupan dunia. Kalau belum tegak ya harus ditegakkan, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah ahsanal jaza kepada Ustadz Irfan.
yang telah menguraikan cukup luas, cukup mendalam terkait pertanyaan Darul Ahdi wa Syahada, di mana Darul Ahdi wa Syahada merupakan term baru yang itu dimunculkan pasca runtuhnya khilafah. Nah, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan atau kita ulas. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Budi Darmawan, ya. Dari Pak Budi Darmawan bertanya, dalam pembahasan RUU HIP, salah satu partai politik setuju larangan komunisme, marxisme, kapitalisme, dan khilafahisme. Bagaimana pandangan kedua narasumber? Ya, nanti kedua-duanya kita minta klarifikasi atau respon atas realitas politik yang baru-baru ini terkait pembahasan RUU HIP. Memang ada salah satu partai yang kemudian berstatement agak aneh yang mengatakan kalau begitu setuju, memang perlu ada larangan komunisme, marxisme, kapitalisme, dan khilafahisme. Apakah kondisi ini sengaja disetting untuk membangkitkan nasionalisme, khususnya Pancasila, guna menghambat dakwah khilafah? Oke, kesempatan yang pertama saya persilakan Ustadz Usman untuk meresponnya. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Terkait dengan hal ini kan membaca peristiwa-peristiwa politik ya, yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam peristiwa sebelumnya dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan mungkin juga apa yang akan terjadi. Ya. Nah, dari hal ini data-data yang lengkap memang perlu kita siapkan untuk kemudian menganalisa apa sih maunya atau apa sih yang ada di balik itu semua. Nah, kalau secara pribadi ya, saya itu punya punya persitan-persitan pikiran. Ini saya cerita. Ini konteksnya saya cerita ya. Konteksnya saya cerita ya. Saya itu punya persitan-persitan pikiran, gitu kan? Bahwa yang pertama bahwa isu tentang RUU HIP ini dimunculkan menjelang bulan Juni, yaitu lebih tepatnya akhir Mei, ya kan ya, akhir Mei atau pertengahan Mei, jadi menjelang bulan Juni. Nah, kita tahu bahwa bulan Juni ini dinobatkan sebagai bulan lahirnya, merocotnya yang kita sebut dengan Pancasila, kan begitu ya. Nah, sehingga mulai dari bulan akhir bulan Mei hingga awal bulan Juni ramai ini RUU HIP, yang mana dengan membahas tentang RUU HIP ini ya, yang kemudian di sana ada rencana-rencana untuk dimunculkan pasal-pasal tertentu yang diduga kuat ya akan memasukkan paham ya akan diduga kuat tidak melarang ya, diduga kuat tidak akan memasukkan larangan ideologi sosialisme ataupun marxisme ataupun ya menurut pandangan banyak orang, bukan saya yang ngomong ya. Menurut pandangan banyak orang, partai ini justru identik dengan paham-paham tadi yang kemudian akan push lagi, akan diangkat lagi dan tidak dilarang. Nah, oleh karena itu maka partai ini mengatakan kami setuju itu dilarang, tapi ditambahkan yang dilarang, yang ini juga dilarang dong, yaitu khilafahisme ini juga dilarang dong. Nah, dari sini ya saya memiliki bersitan pemikiran. Ini saya cerita ya, konteksnya saya cerita tentang apa yang ada dalam bersitan pemikiran saya. Saya memiliki bersitan pemikiran bahwa
isu ya RUU HIP ini dimunculkan di akhir bulan Mei dan di awal bulan Juni hingga pertengahan bulan Juni dan mungkin nanti sampai akhir bulan Juni, ini dalam rangka apa? Untuk kembali memperkuat tadi yang kita sebut dengan Pancasila. Sehingga kemudian apakah yang setuju dengan dihapusnya larangan komunisme, marxisme atau kemudian ya tadi komunisme, marxisme dan satunya lagi apa ya? Yang pokoknya sosialisme ya, komunisme, sosialisme, marxisme itu dihapuskan. Apakah yang tidak setuju itu dihapuskan? Pada ujung-ujungnya ya mereka semua adalah membela Pancasila. Pada ujung-ujungnya mereka semuanya akan memperkuat Pancasila. Nah, menurut saya ya inilah ending atau kemudian inilah tujuan utama menurut saya ya. Menurut pemahaman bersitan saya waktu itu ya. Ini saya cerita bersitan saya waktu itu gitu ya. Saya cerita bersitan pikiran saya waktu itu ya bahwa nampaknya saya berpikiran waktu itu begitu. Nampaknya ini ada maksud untuk mempush atau untuk menaikkan lagi pamornya Pancasila agar semua orang itu anti-som ya bil Pancasila agar semua orang itu berpegang teguh pada Pancasila sehingga kemudian diupayakan ya untuk memperbesar atau memperhebat atau memperagung ya posisi Pancasila. Ini yang pertama. Yang kedua, nah dari apa yang nampak tadi berita politik tentang salah satu partai yang kemudian setuju itu dihilangkan, marxisme, sosialisme dan komunisme itu dihilangkan, tapi minta semacam kompensasi. Kalau iya berarti khilafahisme juga harus dilarang kan begitu kan ya, juga harus dilarang, tegaskan dilarang. Nah ini ada apa? Nah nampak sekali bahwa nampaknya ya itu pemikiran saya, bersitan pemikiran saya waktu itu yang saya ceritakan sekarang gitu ya. Nah, bersitan pemikiran saya waktu itu yang saya ceritakan sekarang nampaknya ini ya semacam mempersakti Pancasila untuk mengeroyok khilafah atau kemudian untuk untuk gelut bahasa Jawanya untuk tawur dengan khilafah. Nah, ini sepertinya ya wallahu a'lam. Jadi seperti itu nampaknya. Nah, kalau seperti itu maka akan semakin seru ya akan terjadi pertarungan antara khilafah dan Pancasila. Kalau memang terjadi seperti itu dan ketika misalnya diundangkan bahwa di dalam RUU HIP itu ya akhirnya jadi undang-undang dan khilafah itu dilarang, maka akan nampak sekali bahwa benarkah Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam sementara khilafah jelas 100% ajaran Islam. Kan begitu nanti orang akan sampai pada kesimpulan itu dengan sendirinya. Wallahu a'lam. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, jazakallah ahsanal jaza Ustaz Suman yang telah menyampaikan respon atas analisis politiknya atau dengan bahasa bersihkan pemikiran yang beliau posisikan sebagai cerita ya. Ya tentunya ini bukan judgement yang dipastikan, tetapi dari sisi indikasi-indikasinya itu memang sangat mengarah ke sana. Kalau boleh saya simpulkan ada upaya atau skenario untuk desakralisasi konsepsi khilafah dan mensakralkan lagi konsep mensakralkan lagi atau menguatkan sakral gitu ya, terhadap P tadi itu ya. Kalau Ustadz Irfan barangkali ada tinjauan analisis yang lain, kami persilakan Ustadz Irfan. Ibu. Jadi saya kan pada prinsipnya usuli. Jadi begini, orang itu kan dia tidak bisa mengatakan ini terlarang, ini boleh, ini halal, ini haram, khilafah ya, katakanlah di zaman sekarang sudah tertolak, terlarang dan sebagainya. Itu kan kaidahnya sebetulnya kembali kepada kaidahnya para ulama. Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i menegaskan kan tidak boleh ya, kata beliau tidak boleh selama-lamanya analisa li'adin abadan, tidak boleh selama-lamanya seseorang mengatakan ini halal, ini haram illa min jihatil ilmi, kecuali didasarkan kepada ilmu. Wajihatul ilmi al-khabaru fil kitabi awi sunnati awil ijma' awil qiyasi.
Dan yang namanya ilmu itu adalah informasi dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, yakni Ijma sahabat khususnya, dan qiyas syar'i. Nah, pertanyaan mendasarnya kan kalaulah tadi yang ana soroti sebetulnya begini, yang perlu diklarifikasi dan perlu bahkan tuh ya, kalau perlu katakanlah dikritisi secara mendasar adalah khilafatisme atau yang kemudian digolongkan di dalam di dalam isu tadi kan begitu. Jadi memang ada salah satu partai yang memunculkan istilah khilafatisme. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan khilafatisme di sana? Okay? Kalau yang dimaksud dengan khilafatisme adalah kewajiban syariat untuk menegakkan al-khilafatul islamiyah itu dalam konotasi syar'i, maka ini sama saja tuh ya, mengatakan tuh ya, katakanlah menjadi orang-orang yang ini dipandang